Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Wijanarko dengan NIM 2404 0121120018. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah Quality Control, yang mana sekarang kita akan membahas tentang 9 dari beberapa modalitas yang ada di dunia fisika medis, baik itu radiodiagnostik maupun radioterapi dan juga kedokteran nuklir. Untuk yang pertama ada quality control dari pesawat radiografi umum, yang mana pesawat radiografi umum mempunyai 9 parameter uji. Yang pertama ada iluminasi, yang kedua ada kolimasi, yang ketiga ada akurasi tegangan, yang keempat ada akurasi waktu penyinaran, yang kelima ada linearitas, yang keenam ada reproduksibilitas, yang ketujuh ada kualitas berkas, yang ke-8 ada kebocoran tabung, dan yang ke-9 ada kendali paparan otomatis atau yang biasa kita sebut sebagai AEC, Automatic Exposure Control. Untuk uji yang pertama ada uji iluminasi, yang mana bertujuan untuk mengukur tingkat pencahayaan yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator. Alat ujinya ada luxmeter, nilai lolos ujinya ada lebih dari sama dengan 100 lux. Kemudian ada uji kolimasi, yang mana bertujuan untuk mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X. Alat ujinya ada detektor dan kolimator test tool, nilai lolos ujinya kurang dari sama dengan 3 derajat. Selanjutnya ada akurasi tegangan, yang bertujuan untuk melihat kesesuaian tegangan setting dan tegangan terukur. Alat ujinya ada detektor dan multimeter, nilai lolos ujinya error kurang dari sama dengan plus minus 10%. Kemudian ada uji akurasi waktu penyinaran, yang bertujuan untuk melihat kesesuaian waktu setting dan waktu terukur. Alat ujinya ada detektor dan multimeter, nilai lolos ujinya error kurang dari sama dengan plus minus 10%. Selanjutnya ada uji linearitas, yang mana bertujuan untuk menguji konsistensi kenaikan nilai keluaran radiasi. Alat ujinya ada detektor dan multimeter, nilai lolos ujinya CL kurang dari sama dengan 0,1. Kemudian ada uji reproduksibilitas, yang mana bertujuan untuk memeriksa konsistensi keluaran radiasi, tegangan, dan waktu penyinaran dalam pengaturan generator tetap. Alat uji detektor dan multimeter, nilai lolos uji CV kurang dari sama dengan 0,05. Kemudian ada uji kualitas berkas atau yang biasa kita sebut sebagai HVL, bertujuan untuk memeriksa berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk menyaring radiasi sinar X berenergi rendah. Alat ujinya ada detektor dan multimeter, nilai lolos ujinya jika KV 70, HVL harus lebih dari sama dengan 2,1. Kemudian ada uji kebocoran tabung, yang mana bertujuan untuk memeriksa kebocoran radiasi dari tabung sinar X. Alat ujinya ada multimeter dan shielding, nilai lolos uji L kurang dari sama dengan 1 mg dalam 1 jam. Kemudian ada kendali paparan otomatis atau Automatic Exposure Control, atau yang biasa kita singkat sebagai AEC. Tujuannya memastikan AEC berfungsi dengan baik untuk menghentikan atau mengatur eksposi yang sehingga menghasilkan citra yang bersifat konstan. Alat ujinya ada shielding ataupun apron, detektor, dan densitometer. Nilai lolos ujinya kurang dari sama dengan 600 mas per 6 second. Untuk timer darurat dan error MAS terhadap MAS rata-rata kurang dari 20%. Error indeks paparan terhadap indeks paparan rata-rata kurang dari 10% untuk densitas, standar, dan uniformitas. Kemudian pesawat yang kedua, kita akan membahas tentang quality control dari pesawat mamografi. Untuk parameternya ada 5, ada generator dan tabung, AEC, kualitas citra, kolimasi, dan dosis. Alat ujinya ada 8, ada densitometer, accredited
memopentem, dosimeter dan luxmeter, marker, perspeks, karet PB, restul pattern, kaset, baik itu CR maupun film. Kemudian ada uji yang pertama, ada parameter yang pertama, kolimasi berkas sinar X dengan uji missing tissue bertujuan untuk mengetahui banyaknya jaringan yang hilang atau tidak terakomodir dari pencitraan mamografi. Peralatannya ada CIRS, phantom, dan marker. Nilai lolos ujinya fokus kecil kurang dari sama dengan 7 mm dan fokus besar kurang dari sama dengan 5 mm. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama tempatkan 2 buah marker tegak lurus dinding dada di posisi atas dan samping phantom. Kemudian yang kedua, marker atas mengacu pada batas ujung pedal kompresi, yang bawah mengacu pada batas ujung baki. Yang ketiga, lakukan eksposi, dan yang keempat ada analisis citra. Kemudian ada uji kolimasi yang bertujuan untuk memastikan X-ray tidak melebihi batas cahaya, memastikan batas X-ray sesuai dengan reseptor, dan memastikan tidak ada bagian dinding dada yang terpapar X-ray. Peralatannya kaset CR, strip penanda, dan apron. Protokolnya ada 3, yang pertama cahaya versus X-ray, X-ray versus reseptor, dan tepi chest wall versus tepi reseptor. Kemudian masih di kolimasi, di sini kita ada nilai lolos uji, yang mana selisih lapangan kolimasi dengan berkas sinar X pada fokus kecil ada kurang dari 1% SID, masing-masing 1% SID. Kemudian selisih lapangan berkas sinar X dengan reseptor citra masing-masing kurang dari sama dengan 2% SID. Kemudian kesesuaian tepi chest wall pada pedal dengan reseptor citra kurang dari sama dengan 1% SID. Kemudian selisih lapangan kolimasi dengan berkas sinar X fokus besar masing-masing kurang dari sama dengan 1%. Kemudian selisih lapangan berkas sinar X dengan reseptor citra masing-masing kurang dari sama dengan 2% SID. Kemudian kesesuaian pedal kompresi pada sisi dinding dada atau chest wall dengan reseptor citra kurang dari sama dengan 1% dan pedal kompresi tidak tampak di reseptor citra. Kemudian ada uji akurasi dan reproduksibilitas KVP. Tujuannya mengetahui tingkat keakurasian dan kedapat ulangan parameter KV. Peralatannya ada KVP meter, plat PB, ataupun apron. Untuk nilai lolos ujinya seperti pada layar, akurasi tegangan dan waktu penyinaran error max kurang dari sama dengan 5%. Linearitas keluaran radiasi CL kurang dari sama dengan 0,1. Reproduksibilitasnya ada CV masing-masing kurang dari sama dengan 0,05. Untuk langkah-langkah pelaksanaan dari uji itu, yang pertama pengaturan manual untuk ketebalan 4 cm PMMA. Kemudian yang pertama tempatkan KVP meter di atas baki yang telah dilapisi apron dari ujung chest wall di tengah lapangan. Kemudian lakukan expose dengan setting manual MAS rendah. Reproduksibilitas untuk variasi KVP pada setting yang sering digunakan, lakukan expose sebanyak 3-5 kali. Yang keempat, catat semua KVP terukur. Kemudian ada uji linearitas keluaran radiasi yang bertujuan untuk mengetahui respon detektor terhadap perubahan MAS. Peralatannya ada dosimeter dan 4 cm PMMA. Nilai lolos ujinya CL kurang dari sama dengan 0,1. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama pengaturan manual untuk ketebalan 4 cm PMMA. Tempatkan dosimeter di atas pedal, lakukan expose dengan KV tetap dan MAS variasi, catat dosis yang terukur dan hitung CL. Kemudian ada uji reproduksibilitas yang bertujuan untuk menilai kemampuan kedapat ulangan dosis keluaran dan mengetahui besarnya dosis rata-rata glandular. Peralatannya ada dosimeter dan SCR phantom. Nilai lolos ujinya masing-masing untuk keluaran radiasi, tegangan puncak, dan waktu penyinaran CV kurang dari sama dengan 0,05. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama expose dengan AEC dengan kondisi ACR phantom. Kemudian lakukan eksposi manual dengan dosimeter menempel di bawah pedal kompresi pada ketinggian permukaan phantom ACR. Kemudian catat nilai. Kemudian ada uji kualitas berkas sinar X atau HVL. Bertujuan untuk mengetahui nilai HVL yang dihasilkan pada setiap citra. Peralatannya ada dosimeter, apron, dan atenuator AL. Nilai lolos ujinya masing-masing untuk keluaran radiasi, tegangan puncak, dan waktu penyinaran koefisien kurang dari sama dengan 0,05. Untuk langkah-langkahnya, expose dengan variabel KVP dan anode filter, catat dosis yang terukur oleh dosimeter, ulangi expose dengan penambahan filter, dan variasikan ketebalan filter.
Kemudian ada kemudian ada parameter kendali paparan otomatis atau AEC. Tujuan mengetahui kemampuan kerja sistem AEC, peralatannya ada aluminium foil, lembaran PMMA, apron, dan multimeter X-ray. Nilai lolos ujinya seperti pada di layar. Untuk protokolnya ada 4. Yang pertama ada timer darurat, yang kedua ada penjejakan ketebalan KVP, yang ketiga ada reproduksibilitas KVP, OD, dan MAS, dan kemudian yang keempat ada waktu eksposi. Selanjutnya kita punya parameter kualitas citra yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas citra dari mamografi. Peralatannya ada CR Phantom, nilai lolos ujinya seperti pada layar. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama tempatkan Phantom pada beri support dan beri kompresi, gunakan AEC mode standar dan lakukan eksposi, catat filter, KV, MAS, dan MGD, kemudian amati citra. Selanjutnya ada parameter perkiraan dosis permukaan kulit yang bertujuan untuk mengetahui perkiraan dosis permukaan kulit pasien mamografi. Peralatannya ada CR Phantom ataupun Phantom PMMA dan dosimeter. Untuk nilai lolos ujinya, jika menggunakan Phantom PMMA dengan ketebalan 45 mm, kurang dari sama dengan 2,5 mg, yang Phantom ACR kurang dari sama dengan 3 mg. Kemudian kita punya quality control dari pesawat CT scan. Untuk quality control menurut ACR itu ada 15. Yang pertama ada review of clinical protocol, yang kedua ada scope prescription dan alignment light accuracy, image thickness, stable travel accuracy, radiation beam width, low contrast performance, spatial resolution, city number, artifact evaluation, city number uniformity, dosimetry, gray level performance, water city number and standard deviation, wet and dry laser printer. Kemudian yang terakhir ada visual checklist. Review yang pertama kita punya review of clinical protocol yang bertujuan untuk memastikan bahwa protokol pemeriksaan telah menggunakan fitur yang tepat untuk memastikan protokol yang digunakan mampu mendapatkan kualitas citra yang diinginkan, frekuensinya setahun sekali atau setelah dilakukannya perbaikan, dan setelah perubahan protokol. Kemudian ada scope prescription untuk frekuensinya setahun sekali. Pengujian ini menggunakan Phantom yang mengandung penanda fiducial eksternal atau indikasi pada bagian tengah citra. Pengujian ini dilakukan dengan scanning keseluruhan Phantom pada mode aksial dengan menggunakan parameter scanning abdomen dewasa dengan scan width 2 mm atau setipis mungkin yang bisa dihasilkan scanner pada mode aksial. Untuk menentukan hasil dari pengujian alignment light accuracy, penguji harus terlihat pada citra hasil rekonstruksi. Jika dilakukan dengan citra multiple scan, maka identifikasi citra di mana letak markernya dapat terlihat dengan baik. Untuk scout prescription dengan cara membandingkan perbedaan letak dari posisi scout dengan posisi citra marker pada hasil scanning, batas limitasi dari perbedaan yang terjadi ialah sebesar 2 mm untuk kedua pengujian. Kemudian kita punya image thickness. Tujuannya untuk memeriksa ketebalan slice setelah rekonstruksi dibandingkan dengan nilai nominalnya. Frekuensi pengujian ini setahun sekali atau setelah adanya perbaikan. Menggunakan Phantom sebagai target internal yang dapat mengindikasikan image thickness yang telah terrekonstruksi. Scanning dilakukan dengan parameter increment 0, mode scan aksial, 120 kV dan 200 MAS. Untuk Phantom ACR CTAP, setiap garis mempresentasikan 0,5 mm thickness. Cara memperhitungkan ialah dengan menghitung setiap garis yang tampak pada Phantom, lalu bagi jumlah garis yang ada dengan 2, hasil pengujian image thickness harus sama dengan nilai nominal dalam 1,5 mm. Kemudian yang selanjutnya ada table travel accuracy yang mana bertujuan untuk memeriksa meja pemeriksaan pasien bergerak sebagaimana yang ditunjukkan. Akurasi pergerakan meja dan kembalinya ke posisi semula harus akurat dalam 2 mm. Pengujian ini dilakukan dengan frekuensi setahun sekali. Pengujian ini menggunakan Phantom yang sama dengan Phantom pengujian pada scout prescription dan alignment light accuracy. Untuk langkah pengujiannya dengan cara menaruh beban yang sama dengan beban rata-rata pasien. Posisi Phantom awal ada pada set pertama di ficudial marker. Indikator posisi meja dijadikan 0. Setelah itu, gerakan meja ke bagian kedua dari eksternal ficudial marker.
Kemudian jalankan meja sampai bagian paling ujung. Diregangkan penuh dan dikembalikan ke posisi awal pengukuran. Catat hasil pengukuran meja yang baru, bandingkan posisi Vikudial marker yang pertama dengan posisi baru yang telah dicatat setelah meja diregangkan penuh dan dikembalikan kembali. Kemudian pergerakan meja dan kembalinya ke posisi semula harus akurat dalam 2 mm. Kemudian ada radiation beam width yang mana bertujuan untuk mengukur lebar pancaran radiasi dan untuk menilai hubungannya dengan nominal lebar pancaran yang terkolimasi. Pengujian ini dilakukan dengan frekuensi setahun sekali. Pengujian ini menggunakan detektor radiasi eksternal seperti CR plate dan flat radiation attenuator. Tempatkan flat radiation attenuator pada meja pemeriksaan dan tempatkan detektor radiasi eksternal pada flat attenuator. Tinggi meja diatur hingga detektor radiasi eksternal terletak pada isocenter. Scan menggunakan total nominal radiation beam width yang produk sediakan. Kemudian untuk memperhitungkan hasil pengujian menggunakan metode yang sesuai dengan detektor radiasi eksternal yang digunakan. Karena hal ini menentukan radiation beam width untuk setiap nilai unik dari total nominal radiation beam width. Hasil dari pengujian harus dalam nilai 3 mm atau 30% dari total minimal collimated beam width. Selanjutnya kita punya low contrast performance yang mana bertujuan untuk memeriksa kinerja low contrast dari protokol yang digunakan dalam memenuhi syarat diagnosis. Pengujian ini dilakukan dengan frekuensi setahun sekali. Analisa visual dilakukan dengan cara pertama tentukan hasil citra yang memberikan gambaran low contrast target yang terbaik. Untuk optimasi visibilitas target low contrast, windowing diatur dengan nilai WW100 dan WL100. Catat ukuran dan atau kontras dari target yang hampir tidak tervisualisasi. Analisa numerik menggunakan fitur ROI atau pengukurannya. ROI pertama diletakkan pada gambaran yang mewakili target paling besar. ROI kedua ditempatkan dengan ROI pertama tapi diletakkan pada bagian background. Kemudian catat mean value dan standar deviasi dari ROI tersebut. Selanjutnya kita punya spatial resolution yang benar bertujuan untuk memeriksa kinerja spatial resolution dari protokol yang digunakan untuk memenuhi syarat diagnosis. Pengujian dilakukan dengan frekuensi setahun sekali. Kurva modulation transfer function atau MTF. Kurva MTF diperoleh dari Fourier transform pada point spread function dan hal ini bisa dilakukan oleh software dari pabrikan ataupun bukan dari pabriknya. Kemudian ada pengukuran kuantitatif. Teknik pengukuran kuantitatif dapat diperoleh dengan menggunakan alat berpola bar yang mengandung pola line pair dari frekuensi spasial yang berbeda. Selanjutnya kita punya CT number accuracy. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa CT number yang ditunjukkan oleh sistem CT scan dengan akurasi yang dapat diterima dan bervariasi sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian ini dilakukan dengan frekuensi setahun sekali. Nilai rujukan untuk CT number standar pada berbagai material adalah sebagai berikut. Pengujian ini menggunakan Phantom yang mempunyai target dengan sediaan setidaknya 3 material yang punya CT number berbeda. Hasil dari scanning Phantom ini diukur menggunakan fitur ROI pada setiap target. ROI yang digunakan mempunyai ukuran 80% dari setiap ukuran target. Catat nilai mean value hasil ROI tersebut dan bandingkan nilai tersebut dengan nilai rujukan. Kemudian kita punya artifact evaluation. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ataupun mengkoreksi artefak pada citra dari sebuah tes Phantom sebelum menjadi cukup parah untuk dideteksi pada citra dari pemeriksaan terhadap pasien. Cara mengidentifikasi adanya artefak atau tidak ialah mengamati setiap citra dari Phantom air dan bandingkan dengan referensi bentuk-bentuk artefak yang berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan frekuensi setiap hari. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, pindai Phantom menggunakan teknik pasien pada umumnya. Direkomendasikan untuk menggunakan protokol QC yang telah diprogram sebelumnya. Kemudian yang kedua, gambar rekonstruksi yang sedang dievaluasi untuk artefak harus merupakan gambar aksial tertipis yang bisa pemindai tangkap. Kemudian yang ketiga, praktek pemindaian yang baik melibatkan evaluasi bidang pandai yang lebih besar dengan menggunakan Phantom seragam dan Phantom CT Dose Index atau CTDI 32 cm
untuk mengidentifikasi dan menganalisis artefak. Yang keempat, visualisasi gambar dengan pengaturan lebar atau level jendela yang tepat. Misalnya, lebar 100 HU dan bagian tengah 0 HU diperlukan untuk menilai cincin yang terlihat lebih gelap atau lebih terang dari bagian air. Cincin ini mungkin akan muncul di bagian tengah phantom atau sekitar isocenter gantry. Identifikasi coretan, garis, ataupun elemen yang tidak seharusnya dalam gambar perlu dilakukan dengan menyusuri cepat gambar artefak dalam suatu tumpukan. Selanjutnya, pengalaman terakumulasi peninjauan gambar artefak dapat dilakukan secara cepat dan temuan perlu dicatat pada sebuah formulir data. Selanjutnya kita punya city number uniformity. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi city number yang tidak seragam pada citra dari sebuah tes phantom air sebelum menjadi cukup parah yang berakibat pada diagnosa pasien. Frekuensi dilakukan pengujian ini adalah setahun sekali. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan phantom air. Kriteria nilai normal dari pengujian ini berdasarkan nilai selisih antara nilai min pada bagian tengah dengan bagian tepi yang biasanya berkisar sampai 5 HU dan tidak boleh melampaui 7 HU. Pengujian ini dilakukan menggunakan phantom air. Hasil scanning dari phantom air ini akan diukur menggunakan fitur ROI yang berukuran sekitar 1% dari ukuran area phantom. ROI ini ditempatkan pada bagian tengah citra dan pada bagian tepi di arah jarum jam 12, 3, 6, dan 9. Catat nilai min dari setiap ROI, hitung besar selisih nilai min antara bagian tengah dan bagian tepi. Selanjutnya kita punya uji dosimetri. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur dosis untuk membuktikan kinerja CT scan untuk memungkinkan perhitungan estimasi jumlah dosimetri yang relevan pada pemeriksaan pasien. Pengujian ini dilakukan dengan frekuensi setahun sekali. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menampilkan pola uji pada konsol pencitraan, atur tampilan lebar atau tingkat jendela ke nilai yang ditentukan produsen untuk pola SMPTE. Jangan mengatur lebar atau level jendela dengan mata. Melakukan hal itu akan membatalkan prosedur ini. Kemudian yang kedua, periksa pola untuk mengonfirmasi bahwa tampilan tingkat abu-abu pada konsol pencitraan sudah benar secara subjektif. Kesan visual harus mengindikasikan perkembangan warna abu-abu yang merata level abu-abu di sekeliling cincin tampilan level abu-abu. Verifikasi hal berikut. Yang pertama, ada patch 5% dapat dibedakan dalam patch 0/5%. Tampilan 95% dapat dibedakan dalam tampilan 95/100%. Dan semua langkah-langkah tingkat abu-abu di sekitar cincin tingkat abu-abu berbeda dari langkah-langkah yang berdekatan. Kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi, jangan sesuaikan jendela, tampilan, atau lebar tingkat dalam upaya untuk memperbaiki masalah. Tindakan korektif untuk monitor diperlukan. Selanjutnya kita punya gray level performance. Gray level performance of CT acquisition display monitor. Tujuannya memastikan citra pada monitor menunjukkan bayangan keabuan yang dihasilkan oleh CT scan. Frekuensi setahun sekali, nilai minimum harus kurang dari sama dengan 1,2 kandela per meter persegi dan maksimum lebih dari 90 kandela per meter persegi. Dimanapun adapun selanjutnya kita punya city number air dan standar deviasi. Tujuannya memastikan bahwa kalibrasi city number terhadap air masih dalam batas yang dapat diterima dan bahwa quantum noise serta electronic noise tidak boleh meningkat. Frekuensinya setiap hari. Nilai batas standar dari water city number dan standar deviasi ini berada pada 0 plus minus 3 HU, tapi masih mendapatkan toleransi dengan tidak melebihi dari 0 plus minus 5 HU. Selanjutnya kita punya untuk langkah-langkah dari city number air dan standar deviasi ini, yang pertama, panaskan tabung sinar X pemindai sesuai dengan rekomendasi produsen. Lakukan pemindaian kalibrasi sesuai dengan rekomendasi produsen pemindai.
Kemudian tempatkan Phantom QC pada perangkat dudukan yang disediakan, pusatkan Phantom pada ISO sensor pemindai, menggunakan lampu penyelarasan laser pemindai dan tanda penyelarasan pada permukaan Phantom. Kemudian siapkan pemindaian Phantom QC menggunakan pengaturan parameter. Pemindaian QC harian pemindai sangat disarankan agar protokol pemindai QC di program sebelumnya untuk konsistensi biasanya. Protokol ini pemindaian ini akan mengikuti pengaturan parameter yang direkomendasikan oleh produsen pemindai. Nilai rata-rata air dan deviasi standar harus dipantau dalam mode pemindaian aksial atau helix dan dapat dipantau dalam kedua mode yaitu QMP. Harus membantu ahli teknologi QC untuk menetapkan pemindaian yang diinginkan salah satu mode ini. Jika QMP menginginkannya, maka mereka dapat membantu ahli teknologi QC dalam menetapkan pemindaian yang diinginkan untuk mode lain. Selanjutnya kita punya wet laser printer dan dry laser printer quality control. Tujuannya memastikan citra telah dicetak pada film bebas dari artefak dengan tingkat keabuan yang konsisten serta sesuai dengan citra yang tampak pada konsol. Frekuensinya seminggu sekali, nilainya terpampang pada layar. Selanjutnya kita punya uji visual checklist yang bertujuan untuk memastikan sistem CT scan, lampu indikator, intercom, troli darurat, lampu keselamatan ruangan, signage, dan monitor selalu bekerja dengan baik, stabil secara mekanik maupun elektrik. Frekuensinya setiap hari, nilainya indikator-indikator yang ada berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, kita punya QC dental. Untuk parameternya sesuai pada gambar, ada kolimasi parameter yang pertama ada kolimasi berkas sinar X dan generator dan tabung sinar X. Adapun uji-ujinya ada diameter diagonal maksimum berkas sinar X, diameter diagonal maksimum ujung aplikator, jarak titik fokus ke kulit atau SSD, kesesuaian dimensi berkas sinar X dengan dimensi reseptor citra, jarak titik fokus ke posisi mid zakital pasien, kesesuaian dimensi berkas sinar X, penyesuaian area kolimasi berkas sinar X, akurasi tegangan, akurasi waktu penyinaran, reproduksibilitas, dan kualitas berkas sinar X. Jadi di sini kita punya 3 jenis pesawat ya teman-teman, pesawat X-ray dental, intraoral, dan panoramik. Untuk intraoral itu sendiri merupakan jenis pesawat untuk ketiga jenis pesawat X-ray ini walaupun sama-sama untuk mulut, cuman mereka bertiga punya 3 perbedaan ya teman-teman. Untuk pesawat intraoral sendiri ini merupakan jenis pesawat X-ray yang digunakan untuk mengambil gambar gigi dan jaringan di sekitarnya. Pesawat ini memiliki sensor kecil yang dimasukkan ke dalam mulut pasien untuk mengambil gambar secara detail dari satu atau beberapa gigi sekaligus. Kemudian panoramic X-ray merupakan jenis pesawat X-ray yang mengambil gambar keseluruhan rongga mulut termasuk gigi atas, gigi bawah, termasuk gigi atas, gigi bawah, rahang, dan tulang wajah. Pasien ditempatkan di tengah-tengah mesin dan sensor, bergerak mengelilingi kepala pasien untuk mengambil gambar. Kemudian pesawat panoramik cephalometric itu sendiri merupakan jenis pesawat X-ray yang merupakan kombinasi antara fitur panoramik dan cephalometry. Selain gambaran keseluruhan rongga mulut, pesawat ini juga dapat mengambil gambar dari profil kepala pasien. Kemudian ada uji kolimasi intraoral, di mana uji ini bertujuan untuk memastikan area berkas sinar X berada dalam area konus untuk mengetahui kecukupan diameter dan atau diagonal konus dan mengetahui jarak titik fokus ke pasien atau yang biasa kita sebut sebagai SSD.
Kemudian alatnya ada kaset berisi film atau image receptor, kemudian phantom, kemudian atau phantom conus dental, kemudian yang ketiga ada water pass. Untuk nilai lolos ujinya seperti pada layar, ada diameter atau diagonal konus maksimum kurang dari 60 mm, dimensi berkas sinar X kurang dari dimensi ujung konus, SSD-nya lebih dari sama dengan 200 mm. Kemudian kita masuk ke parameter kolimasi berkas sinar X ya teman-teman. Untuk prosedurnya, yang pertama nyalakan pesawat, ukur dengan dan catat diameter bagian dalam mulut konus, ukur dan catat jarak titik fokus ke ujung konus, kemudian tempatkan image reseptor pada permukaan yang datar, kemudian cek rataan meja pemeriksaan, posisikan tabung sinar X dengan beam amplikator, menempel dengan film atau CR atau gavromik, lakukan expose, dan ukur diameter berkas lingkaran. Kemudian kita punya uji kolimasi panoramik yang bertujuan untuk mengetahui dimensi sinar X dan kesesuaiannya dengan penanda dan reseptor citra. Alatnya ada kaset berisi film ukuran 24 x 30 cm atau menyesuaikan dan juga meteran. Nilai lolos ujinya ada dimensi slit dan dimensi reseptor citra, di mana dimensi slit kurang dari dimensi berkas sinar X di depan slit kurang dari sama dengan dimensi slit, dan dimensi reseptor citra nilai lolos ujinya dimensi berkas sinar X pada reseptor citra kurang dari sama dengan dimensi reseptor citra. Nah, untuk prosedurnya yang pertama pastikan terdapat penanda atau slot dan berkas sinar X jatuh pada penanda dengan menggunakan laser. Pastikan penanda atau slot dan berkas sinar X sejajar dengan bantuan laser. Ukur dimensi penanda berkas sinar X pada permukaan reseptor citra. Ukur jarak titik fokus ke penanda. Ukur jarak titik fokus ke reseptor citra. Ukur jarak ukur dimensi berkas sinar X. Kemudian ukur dimensi reseptor citra yang digunakan dan pastikan ukuran film baik CR maupun DR. Kemudian ukur dimensi berkas sinar X pada reseptor citra. Dan ada uji kolimasi panoramik with cephalometry bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dimensi berkas sinar X dengan reseptor citra. Alatnya masih sama, nilai lolos ujinya ada 2, kesesuaian berkas sinar X dengan reseptor citra, dimensi berkas sinar X kurang dari sama dengan dimensi reseptor citra, berkas sinar X sesuai atau simetris dengan reseptor citra, jarak titik fokus ke posisi mid sagittal pasien lebih dari sama dengan 1500 mm. Untuk uji kolimasi cephalometry, prosedurnya ada ukur SSD mid sagittal, ukur jarak titik fokus ke reseptor citra, tempelkan 2 buah kaset CR atau amplop berisi film pada permukaan reseptor citra pesawat cephalometry. Tempatkan kaset atau amplop yang lebih besar dari kaset atau film CR yang biasa digunakan pada permukaan reseptor citra cephalometry. Kemudian lakukan expose, proses film dan ukur berkas sinar X. Kemudian ada uji akurasi waktu, yang mana bertujuan untuk menguji persentase kesalahan waktu pada panel kontrol terhadap waktu, alatnya multimeter. Untuk prosedurnya, letakkan detektor sesuai dengan rekomendasi pabrik seperti uji akurasi tegangan. Untuk intraoral biasanya diletakkan di tengah dan menempel pada konus. Kemudian cephalometry ditempel pada slit. Kemudian lakukan 5 kali pengukuran pada rentang waktu 0,5 sampai 3 second, atau bisa digunakan pada intraoral dengan mode pemeriksaan gigi yang ingin diambil citranya, seperti gigi geraham, taring, dan lain-lain. Kemudian lakukan expose dan catat nilai yang diperoleh, kemudian dianalisis untuk mencari persen error dengan rumus persen error sama dengan T-set min T ukur per T-set kali 100%. Untuk nilai lolos ujinya seperti tertera pada layar. Uji reproduksibilitas untuk menentukan reproduksibilitas keluaran radiasi atau output, tegangan, KVP, dan waktu penyinaran, alatnya multimeter. Nilai lolos ujinya CV sama dengan 0,05. Reproduksibilitas dapat dicari menggunakan rumus tersebut. Untuk prosedurnya, yang pertama letakkan detektor sesuai dengan rekomendasi pabrik. Lakukan expose dengan faktor penyinaran yang biasa dipakai saat pemeriksaan. Lakukan kurang lebih 5 kali expose dengan faktor expose yang sama. Catat nilainya, nilai yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan rumus CV. Kemudian bandingkan nilai lolos uji coba untuk faktor keluaran radiasi, tegangan tabung,
KVP, dan waktu penyinaran. Kemudian ada uji kualitas berkas SINAREX atau yang bisa kita sebut sebagai HVL. Untuk menilai kualitas berkas radiasi SINAREX yang dihasilkan tabung SINAREX dan kecukupan filtrasi untuk mereduksi radiasi SINAREX energi rendah. Alatnya multimeter, nilai lolos ujinya seperti pada layar. Untuk prosedurnya, pastikan ada atau tidaknya filter tambahan yang terpasang. Letakkan detektor sesuai rekomendasi pabrik seperti saat uji akurasi tegangan, akurasi waktu, serta uji reproduksibilitas. Kemudian atur faktor eksposi. Expose dan catat nilai HVL, nilai yang diperoleh kemudian dianalisis dengan nilai lolos uji apakah sudah sesuai dengan nilai lolos uji. Selanjutnya kita punya pesawat LINEC, yang mana linear accelerator atau LINEC merupakan instrumen radioterapi yang digunakan untuk mematikan sel tumor maupun kanker pada pasien. Untuk menjamin kualitas instrumen LINEC, maka diperlukan QA atau Quality Assurance, dan untuk membuktikan adanya jaminan kualitas QC, hal ini dilakukan juga bertujuan untuk memeriksa dan menguji data untuk menentukan standar dan mengecek kesesuaian produk mencapai operasi manufaktur yang maksimum atau yang diambil yaitu untuk menilai, merawat, atau memperbaiki kualitas perlakuan yang diberikan. Oke, yang pertama kita punya quality control daily atau harian plus pencatatan suhu dan kelembapan, di mana output dosisnya ada output beam pada foton dan elektron dosimetri, foton dan elektron, kemudian dosimetri, konstansi output X-ray, konstansi output elektron. Setup mesinnya lapangan 10x10, MU 100, dose rate 400, MU per min, aplikator 10x10 untuk elektron, mekanikalnya lokalisasi laser, optical distance indicator, indikator, collimator couch and gantry mechanical isocenter check, optical distance indicator, symmetrics jauh pro check, treatment couch position check. Kemudian safety-nya ada door interlock check, door closing safety, audio visual monitor, beam on indicator, CCTV check, door interlock, radiation light indicator check, intercom check, wedge and interlock check, CCTV check, emergency switches check, safety, door closing safety, monitor audio visual, interlock stereotactic monitor area, kemudian indikator beam on. Selanjutnya kita punya output index gamma, yang mana merupakan evaluasi gamma index telah menjadi teknik standar yang biasa digunakan untuk mengevaluasi distribusi dosis terukur dalam sistem detektor komersial terhadap distribusi dosis diprediksi oleh Treatment Planning System atau TPS. Kemudian kita punya QC monthly atau bulanan, yang mana ada 3 jenis, ada pengukuran absolut, output, dan relatif. Output dosisnya ada dosimetri, konstansi output X-ray, konstansi output elektron, konstansi backup monitor chamber, konstansi output dose rate, konstansi profile elektron, konstansi profile foton, konstansi energi elektron. Kemudian mekanikalnya ketepatan ukuran lapangan radiasi, ketepatan lapangan radiasi, cek fisik jarak laser dengan front pointer, indikator sudut gantry atau kolimator, cardinal angles, aksesoris, indikator posisi hijau, crosshair centering, indikator posisi couch treatment, keakurasian penempatan wedge, kompensator, keakurasian penempatan, pemanasan wedge tray dan blok, dan lokalisasi laser. Oke, kita punya pengukuran relatif, yang mana merupakan pengukuran berkala sebagai bagian QA QC untuk memastikan kualitas berkas radiasi di pesawat LINEC dengan parameter pengukuran berupa percentage depth dose dan profile dosis. Untuk prosedurnya setup water phantom, pengukuran relatif, evaluasi hasil pengukuran. Pengukuran relatif bertujuan untuk mengetahui distribusi dosis dan kedalaman maksimum yang akan diterima tubuh pasien, dilakukan setiap bulan. Memperoleh nilai PDD dan profile dose, peralatan water phantom, ion chamber, tipe CC13, kabel dosimetri, CCU, komputer dosimetri. Kemudian ini adalah data PDD percentage depth dose untuk foton.
yang mana hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa semakin bertambah kedalaman target, maka nilai PDD dan nilai dosis radiasi yang diterima phantom akan semakin meningkat hingga mencapai kedalaman maksimum atau Zmax. Setelah melewati Zmax, nilai PDD yang diterima phantom mengalami penurunan karena adanya atenuasi foton dan inverse square law. Penyinaran juga berpengaruh terhadap nilai PDD yang diterima phantom. Nilai PDD akan meningkat seiring dengan bertambahnya luas lapangan penyinaran. Kemudian ini ada data PDD yang elektron, yang mana berkas elektron merupakan sebuah partikel bermuatan sehingga perlu diketahui sebaran dosis pada beberapa range untuk mencapai kedalaman yang diinginkan. Namun, build up terjadi pada energi yang kecil seperti 4, 6, dan 9 MeV. Hal ini terjadi karena di wilayah build up elektron bebas berinteraksi dengan hamburan Compton, efek fotolistrik, dan produksi pasangan. Sama seperti berkas foton, intensitas flux elektron juga mengalami peningkatan seperti pada kedalaman tertentu dan menurun secara perlahan setelah mencapai kondisi tertentu. Kemudian kita punya pengukuran absolut, yang mana pengukuran berkala sebagai bagian QA/QC yang memastikan satu nilai MU di pesawat sama dengan satu dosis 1 centigrade yang diterima oleh pasien, sehingga akurasi dosis yang diberikan bagus. Prosedurnya setup water phantom, pengukuran absolut foton dan elektron, analisis data sesuai TRS 398, dan adjustment. Kemudian kita punya kualitas berkas LINEC dalam pengukuran absolut. Nilai deviasi berada dalam batas toleransi TRS nomor 39 IAEA, yaitu plus minus 2% untuk water phantom, menunjukkan bahwa pesawat terapi LINEC masih aman untuk digunakan. Dalam terapi pasien, pengukuran ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah pesawat terapi yang digunakan pada pasien aman dan dapat memberikan hasil maksimal pada pasien. Nilai deviasi yang berada pada batas toleransi dapat menunjukkan bahwa dosis yang dikeluarkan oleh LINEC dan dosis yang diterima oleh tubuh pasien sama atau tidak berbeda jauh, sehingga perencanaan radioterapi dapat maksimal dan meminimalisir jaringan normal di sekitar jaringan tumor yang terpapar radiasi. Selain itu, perencanaan radioterapi yang dijalankan oleh petugas medis terhadap pasien juga dapat maksimal. Jika terdapat penyimpangan yang signifikan pada keluaran berkas radiasi LINEC, maka wajib dilakukan adjustment untuk penyesuaian pada panel kontrol software LINEC agar diperoleh nilai yang deviasi yang lebih rendah dan dapat memenuhi batas toleransi TRS nomor 398 IAEA. Selanjutnya kita punya quality control dari brachytherapy, yang mana brachytherapy itu sendiri merupakan radioterapi internal atau radioterapi sumber tertutup. Brachytherapy merupakan jenis terapi radiasi yang digunakan untuk mengobati kanker yang melibatkan bahan radioaktif baik untuk sementara maupun permanen. Dalam brachytherapy, dosis radioaktif diberikan secara langsung di dalam atau berdekatan dengan lokasi kanker atau tumor. Berikut merupakan tahapan umum dari brachytherapy. Yang pertama, treatment planning, yang pemeriksaan klinis dilakukan dan tumor dicitrakan. Kemudian penempatan aplikator sumber brachytherapy. Aplikator sumber ditempatkan di badan. Pencitraan lebih lanjut memastikan posisi aplikator yang benar. Kemudian membuat pasien virtual dan mengoptimalkan rencana perawatan. Visualisasi tiga dimensi dibuat dari pasien dan aplikator untuk menyempurnakan rencana pengiriman sumber radioaktif. Pemberian pengobatan sumber radioaktif dikirim ke lokasi perawatan. Oke, kemudian kita punya lokasi tempat brachytherapy diterapkan. Untuk perbedaan antara pria dan wanita hanya pada payudara. Untuk perempuan ada payudara, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Untuk laki-laki ada prostat dan penis. Selain itu sama. Peralatannya ada well-type ionization chamber, electrometer, wipe test equipment, thermometer, barometer, sistem manajemen arsip, penggaris uji panjang, dan juga film. Nah, ini ada uji quality control untuk sumber brachytherapy, yang mana jenis sumbernya waktu parolama, gambarannya bentuk kimia atau fisik, frekuensinya 1, toleransi D seperti pada layar. Untuk lokasi radionuklida, frekuensi 1, toleransi 1 mm. Untuk waktu parolama kalibrasi, rata-rata batch 1, toleransi 3%,
penyimpangan dari rata-ratanya 1, frekuensi 1, toleransi 5% D, verifikasi kalibrasi frekuensi E, toleransi 12, waktu paros singkat, gambarannya bentuk kimia atau fisik, frekuensi 1, toleransi D, kemudian uji pengkapsulan sumber, frekuensi 1, toleransi D, kemudian uji rata-rata batch untuk waktu paros singkat kalibrasi, frekuensi E, toleransi 3%, uji penyimpangan dari rata-rata distribusi radionuklida dan keseragaman sumber, frekuensi E, toleransi V14, untuk jenis aplikator intracavitary, lokasi sumber, frekuensi 1 tahunan, D, koinsiden sumber aktif dan dummy, frekuensi I, frekuensi 1, toleransi 1 mm, lokasi perisai, D, koinsiden sumber aktif dan dummy 1 mm. Kemudian untuk uji quality control untuk remote afterloader, unit brachytherapy dari AAPM TG40. Frekuensi setiap hari ada uji interlock keselamatan lampu dan alarm kamar, fungsi konsol, saklar, baterai, printer, inspeksi visual pemandu sumber. Untuk toleransinya masing-masing berfungsi, bebas dari lilitan dan tidak tersambung dan juga kokoh. Kemudian ada mingguan, ada uji verifikasi keakuratan persiapan pita dengan toleransi audioradiograf. Kemudian keakuratan pemuatan sumber dan dummy yang digunakan untuk spacing atau simulasi verifikasi toleransi 1 mm, penempatan sumber toleransi 1 mm pada setiap penggantian sumber atau per 4 bulan, kalibrasi 3%, fungsi penghitung waktu 1%, pemeriksaan keakuratan pemandu sumber 1 mm, integritas mekanis aplikator berfungsi, algoritma kalkulasi 3% 1 mm, konfigurasi sumber baku untuk setiap isotop 3% 1 mm, simulasi kondisi darurat 3% 1 mm, verifikasi persediaan sumber 3% 1 mm. Berikut uji quality control untuk kalibrator sumber brachytherapy, yang mana ada beberapa jenis. Ada kamar ionisasi sumur, kamar kalibrasi di udara dan memegang sumber eksternal. Untuk ujinya dan frekuensi juga toleransi dapat dilihat pada layar. Kemudian uji quality control untuk sistem perencanaan pengobatan dan pengobatan diadopsi dari AAPM TG40, frekuensi commissioning dan setelah pemutahiran perangkat lunak, ada pemahaman algoritma, toleransi berfungsi, medan tunggal atau distribusi isodos 2% atau 2 mm, perangkat sumber 2%, kemudian ada harian, kalkulasi waktu pengobatan 2% atau 2 mm, bulanan kasus uji 1 mm, tahunan ada 3, sistem masukan atau keluaran, alat masukan, checksum, masing-masing 1 mm, tiada perubahan, 2% ataupun 2 mm. Kemudian ada uji perangkat lunak komputer, beberapa uji dosis komputasi laju dan algoritma Praga yang harus dilakukan, termasuk yang pertama, laju dosis pada titik-titik sekitar sumber tunggal harus dikalkulasi pada titik yang terdefinisi relatif terhadap sumber dan hasilnya kemudian dibandingkan dengan nilai rujukan atau kalkulasi tangan. Kemudian Praga isodos sekitar sumber tunggal harus dibuat dan dibandingkan dengan data rujukan. Komputasi laju dosis dengan sumber berganda juga dilakukan. Koreksi untuk keluruan sumber jika termasuk dalam perangkat lunak harus dibandingkan dengan kalkulasi tangan. Transformasi koordinat dan scaling. Kemudian uji quality control untuk rencana pengobatan pasien. Perencanaan pengobatan setiap pasien perorangan harus dihasilkan. Komputer harus diperiksa dengan kalkulasi dengan terhadap dosis pada titik-titik terpilih. Berbagai diagram dan tabel dari literatur yang relevan dapat digunakan untuk tujuan ini. Proses verifikasi ini dapat difasilitasi dengan spreadsheet yang dihasilkan dari komputer. Data yang digunakan untuk verifikasi harus untuk sumber yang sama dan digunakan secara klinis serta relevan. Kekeliruan antara berbagai spesifikasi sumber dapat mengakibatkan kesalahan besar dalam kalkulasi laju dosis. Kemudian kita punya quality control dari pesawat Cobalt 60, yang mana kita punya 3 parameter, beam alignment, couch test, dan safely checks. Yang pertama ada parameter beam alignment dengan uji crosshair, lamp,
field size indicator, sagittalizer. Atur gantry ke posisi vertikal dan ukuran bidang menjadi 20 x 20 cm. Letakkan layar semi transparan atau kertas grafik di atas dan sesuaikan permukaan dengan jarak sumbu-sumber. Posisikan pusat layar silang pada rambut silang bidang cahaya. Laser sagital sekarang harus mengenai pusat layar silang dan disejajarkan oleh salah satu sarang silang. Putar kolimator 180 derajat. Pusat sagital harus tetap berada di dalam lingkaran dianokter 2 mm dan bidang kanan berbatasan dengan tanda layar dengan jarak 3 mm pada setiap orientasi 90 derajat. Ini adalah pengujian posisi lampu dan optik terkait. Cabut kembali pemeriksaan untuk jarak yang lain 0,75 mm atau 7,5 kali SAD. Sekali lagi, putar kolimator, persilangan harus tetap berada di dalam lingkaran berdiameter 2+, dan batas bidang cahaya bertepatan dengan tanda layar dengan 5-6 mm pada setiap orientasi 90 derajat. Jika demikian, maka sumber cahaya berada di sumbu rotasi. Hal itu tentu saja benar hanya jika lampu berputar dengan kolimator. Jika tidak, maka hasilnya akan dibahas. Penunjuk mekanis yang diposisikan pada sumbu sinar adalah alat yang terbaik. Untuk pengukuran yang sangat tepat, petunjuk mekanis dengan mengukur dengan aruler, mengukur bidang dibandingkan dengan ukuran bidang sampai skala. Untuk bidang persegi 6, 10, 30. Kemudian ada distance indicator collimator angle dan sagittal dan opposed beam. Tes ini memberikan banyak hal yang perlu disebutkan dalam satu pengaturan. Pembacaan yang berbeda dari pengukur jarak optik untuk posisi gantry yang berlawanan. Layar tidak berada di tengah. Sesuaikan posisi layar dan coba lagi. Kemudian pembacaannya sama tetapi berbeda dari pembacaan yang diharapkan. Sesuaikan pengukur jarak optik jika perbedaan lebih besar dari 2 mm. Tepian cahaya lapangan harus sejajar dengan layar tanda di kedua sudut gantry. Penunjuk jarak optik harus benar dengan 2 mm kisaran SSD 100/200 mm. Error collimator angle harus kurang dari 0,5. Kemudian ada mechanical isocenter, bola minimum yang mengelilingi semua posisi yang mungkin dari ujung batang tengah saat memutar gantry, dan kolimator hingga 360 derajat. Menggambarkan isocenter mekanis unit. Diameter bola ini harus kurang dari 2 mm. Perhatikan bahwa untuk tingkat toleransi ini berarti tidak memungkinkan untuk mengizinkan deviasi maksimum dari setiap parameter yang mempengaruhi posisi isocenter. Untuk mengukur isocenter tanpa penunjuk memang sulit, tetapi cobalah untuk menyatakan perbedaan antara pusat layar dan rambut silang selama rotasi gantry. Kemudian ada beam alignment test, coincidence between radiation field and light field. Yang pertama, tetapkan ukuran bidang ke 20 x 20 cm pada indikator. Poleskan film pada beberapa bahan plastik, hamburan belakang pada sofa. Letakkan fin phantom di bagian atas dan kencangkan. Sesuaikan dengan SSD normal pada permukaan phantom, arahkan ke titik silang tengah phantom. Perhatikan perbedaan apapun pada tepi bidang cahaya dan ukiran persegi. Kenakan lebih banyak bahan plastik hingga kedalaman dosis maksimum untuk pemilihan dan hingga 50 mm untuk sinar phantom. Lakukan expose ketidaksejajaran seharusnya kurang dari 3 mm di setiap tepi dan pusat yang dipegang tidak boleh lebih dari itu. 2 mm dari pusat bidang cahaya jika ada simetri atau ketidaksejajaran terdeteksi dan kemudian disesuaikan. Ingatlah untuk pergi ke box dalam skema pengujian ke tingkat yang sesuai. Jika film memiliki kualitas pabrik dan kedalaman yang sesuai telah dapat digunakan untuk pemeriksaan simetri. Kemudian ada extended test, ambil film untuk sudut kolimator dan gantry yang berbeda. Pencahayaan ganda dengan sudut kolimator dapat digunakan untuk mendeteksi bahwa sumber tidak berada di pusat rotasi kolimator. Metode selanjutnya bergantung pada definisi ukuran bidang yang diadopsi di tengah. Secara khusus akan berbeda jika definisi IEC digunakan untuk menentukan ukuran bidang pada kedalaman 10 cm. Jika radiasi dan berkas cahaya tidak match,
Satu atau lebih dari 3 radius harus dipertimbangkan. 1. Sesuaikan lampu dengan panjang sumbu sinar. 2. Pasang pemangkas medan cahaya dengan kepadatan rendah ke kolimator. 3. Sesuaikan indikator ukuran bidang. Pemeriksaan penyelarasan sinar penuh memakan waktu dalam penyelarasan sinar yang diperpanjang. Anda memerlukan penunjuk mekanis, penunjuk dengan dudukan yang dapat diposisikan sumbu sinar pusat. Kemudian ada couch. Semua tes pada sofa perawatan harus dilakukan dengan beban 75 kg yang didistribusikan setiap panjangnya. Sesuaikan gantri ke 0 derajat dan tinggi sofa ke SSD normal. Letakkan selembar kertas di atas sofa dan tandai posisi rambut silang atau ujung atau penunjuk sambil memutar meja trim secara isosentris. Lingkaran yang telah selesai harus berdiameter kurang dari 3 mm. Untuk menguji gerakan vertikal sofa, pasang kawat baja berbentuk V ke kepala radiasi. Pindahkan sofa ke posisi paling tinggi dan jalankan garis gemuk melalui viatur ujung bob tepat di atas permukaan sofa. Dan tandai posisinya ketika sofa lebih turun ke posisi terendah dan kemas lagi. Setiap pelanggaran dalam gerakan vertikal sofa dapat dengan mudah dideteksi. Pada ketinggian meja 200 mm dan 400 mm di bawah isosenter ini, gunakan waterpass untuk pemeriksaan kemiringan sofa untuk posisi lateral dan longitudinal. Yang berbeda untuk teknik SSD tetap, gerakan lateral dan vertikal sangat penting. Untuk teknik SAD dan gerakan isosentris sangat penting. Oke. Kemudian kita punya quality control spec dan spec city. Di sini parameternya ada planar uniformity, peaking, pixel size, center of rotation, and multiple head registration, spec uniformity, spec resolution, spec image contrast, slice thickness, system volume sensitivity, sensitivity and uniformity with rotation. Yang pertama kita punya keseragaman planar. Tujuan utama dari pengujian ini adalah tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk menentukan parameter terbaik untuk pengujian kontrol kualitas harian keseragaman intrinsik untuk kamera gamma single photon emission computed tomography atau SPEC. Untuk rumusnya tertera pada layar. Kemudian yang kedua ada peaking. Peaking adalah kemampuan di atas kemampuan untuk memusatkan jendela energi di atas fotopak emisi gamma atau sinar X radionuklida yang digunakan untuk pencitraan. Harus dilakukan dengan titik sumber sekitar 37 mbq pada jarak 5 FOV. Dilakukan pada semua radionuklida, pergeseran puncak sebesar kurang dari sama dengan plus 3%, energi fotopik untuk untuk TE99 metastasis dan CO57. Pergeseran puncak sebesar kurang dari sama dengan plus 5%, energi fotopik untuk radionuklida yang lain. Kemudian ukuran pixel. Tes ini digunakan untuk memverifikasi keakuratan pixel. Dalam spek, nilai ini berimplikasi pada evaluasi kuantitatif yang dapat diterapkan untuk AC serta menentukan ukuran organ dari gambar tomografi yang dihasilkan. Sangat penting bahwa jarak antara sumber titik harus akurat hingga dalam 1 mm, biasanya 210 cm. Kemudian ada center of rotation and multiple head registration. Uji multiple head registration MHR digunakan untuk memastikan bahwa setiap kepala detektor dalam sistem spek, beberapa detektor mengambil sampel volume yang sama, yang berarti bahwa gambar sumber titik pada suatu detektor berada tepat pada lokasi yang sama pada gambar cermin detektor kedua yang ditempatkan pada jarak 180 derajat dari detektor pertama. Pengukuran center of rotation atau COR digunakan untuk memverifikasi keselarasan antara sumber proyeksi rotasi sistem spek AOR dan kolom pixel tengah dalam matriks gambar proyeksi yang diperoleh. Kemudian ada keseragaman spek. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengevaluasi keseragaman gambar tomografi menggunakan Phantom Performa Spec, contohnya Phantom Jazz Zezak, penyertaan cold spares dan rods
dalam Phantom menggunakan radionuklida 370 mbq, TE 99 metastasis, dan dilakukan pencitraan dengan 120 sampai 128 tampilan. Kemudian ada spek resolution. Tujuan dari pengujian ini adalah mengevaluasi resolusi gambar tomografi. Berbagai metode yang dilakukan bergantung pada standar yang digunakan dan berkisar dari inspeksi visual bagian batang dari kinerja spek Phantom untuk menentukan ukuran minimum batang. Untuk evaluasi lebar penuh radial, tangensial, dan aksial pada setengah maksimum FWHM dari sumber titik di udara yang digunakan untuk uji cor, dan juga mencakup penilaian visual terhadap resolusi. Bagian bola padat bagian kiri dan bagian batang kanan dari Phantom Performance Spec yang menunjukkan ukuran bola dan batang berbeda. Pada gambar kiri terlihat bola keempat 15,9 mm, gambar di sebelah kanan menunjukkan bahwa bagian batang ketiga terlihat 9,5 mm atau keempat 7,9 mm. Kemudian kita ada spek image kontras yang mana tujuannya untuk mengevaluasi kontras gambar tomografi. Phantom kinerja spek juga digunakan di sini dengan bola padat di tempatnya. Slice thickness digunakan untuk menguji ketebalan irisan tomografi di pusat FOV. Pengujian ini menggunakan sumber titik di udara. Analisis dilakukan dengan menggambar garis profil melalui sumber titik di sepanjang arah aksial dan FWHM profil ditentukan. Kemudian ada sistem volume. Sistem sensitivitas volume sistem adalah sensitivitas sistem total terhadap konsentrasi aktivitas yang seragam dalam Phantom silinder tertentu. Pengukuran ini bergantung pada detektor konfigurasi, jenis kolimator, jenis radionuklida, pengaturan jendela energi dan konfigurasi sumber, serta beberapa faktor lainnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Phantom silinder seragam berdiameter 20 cm. Kemudian ada sensitivity and uniformity with rotation. Digunakan untuk menentukan variasi sensitivitas sistem sebagai fungsi dari posisi sudut detektor. Pengujian ini memerlukan pencitraan sumber sekitar 185 mbq yang dapat dipasang dengan aman ke permukaan kolimator. Oke, selanjutnya kita punya CT testing, ada 3. Ada tube worm and air calibration, uniformity, noise, linearity, resolution, and artifacts, CT dose assessment. Oke, yang pertama ada tube warm up and air calibration. Prosedur pemanasan tabung sinar X diperlukan untuk membawa tabung sinar X ke suhu operasi optimal untuk menstabilkan suhu ketika katoda dan anoda serta membantu memperpanjang masa pakai tabung sinar X membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk selesai. Kemudian prosedur air calibration atau kalibrasi udara terdiri dari serangkaian kalibrasi dan pengujian sistem, memeriksa pengoperasian papan konverter sistem, akuisisi data, kalibrasi kolimator, penyeimbangan gantry, kebersihan jendela Mylar, posisi titik fokus, dan terakhir berbagai macam kalibrasi penguatan detektor dilakukan pada tegangan tabung sinar X. Berdasarkan pengaturan yang telah ditentukan pengguna, waktu secara keseluruhan 20-30 menit tergantung pada pabrikan dan model atau type serta standar pengguna. Kemudian uniformity, noise, linearity, resolution, and artifacts. Dilakukan dengan menggunakan water phantom. Pengujian ini dilakukan dalam satu pemindaian dan ditempatkan pada dudukan dan kemudian diposisikan secara terpusat di dalam FOV. Pemindaian phantom diperoleh dengan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya, biasanya 120 kV. Wilayah ROI kemudian digambar pada lokasi dan irisan yang berbeda untuk mengevaluasi keseragaman CT number, linearitas, resolusi, dan ketebalan irisan. Gambar CT juga dievaluasi untuk mengetahui keberadaan artefak. Untuk keseragaman diharapkan jumlah CT dalam ROI tidak berubah secara signifikan di seluruh FOV. Deviasi standar angka CT dan ROI pada uji keseragaman juga digunakan untuk menilai noise gambar untuk linearitas. Angka CT untuk air, udara, dan akrilik harus berada dalam kisaran yang diharapkan. Selain itu, gambar CT Phantom juga harus bersih.
Kemudian ada city dose assessment, yaitu pengukuran memerlukan phantom CTDI silinder polimetil metakrilat dan ruang ionisasi. Tes ini harus dilakukan dengan setiap tahun atau setelah penggantian tabung sinar X. Phantom CTDI ditempatkan di isosentrum di FOV, pemindai dengan ruang ionisasi ditempatkan di lubang tengah phantom. Akuisisi aksial CT kemudian dilakukan dengan paparan radiasi yang diukur. Pengukuran ini diulangi untuk 4 posisi yang berbeda dari ruang ionisasi di dalam phantom. Rata-rata paparan ini digunakan untuk menghitung nilai CTDI yang kemudian dibandingkan dengan nilai yang dilaporkan oleh pemindai. Proses ini diulangi untuk kombinasi parameter akuisisi yang relevan secara klinis. Nilai yang diukur dan dilaporkan harus serupa dengan deviasi yang ditentukan oleh produsen atau pabrikan. Saat pemeriksaan CT melebihi nilai yang telah ditentukan sebelumnya, pesan peringatan dibuat sebelum pemeriksaan dilakukan untuk memungkinkan pengguna memodifikasi parameter dan pemeriksaan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengurangi dosis pasien. Hal itu untuk memastikan mereka berada dalam batas yang ditentukan. Kemudian ada spek CT test, ada 2, registration dan image quality. Untuk spek registration itu memastikan kedua pemindai telah disejajarkan dengan benar, karena registrasi spasial sangat penting untuk rekonstruksi gambar yang akurat menggunakan CTIC. EEPM merekomendasikan agar prosedur phantom uji registrasi khusus dari pabrik pembuatnya dan alat analisisnya digunakan untuk mengevaluasi keakuratan registrasi spasial. Kemudian ada spek atau CT image quality. Pengujian ini mengevaluasi kualitas gambar spek atau CT secara keseluruhan untuk menggunakan AC berbasis CT, sementara semua parameter pemrosesan dan rekonstruksi yang direkomendasikan oleh produsen untuk penggunaan rutin dalam pencitraan spek CT klinis. Pengujian ini menggunakan phantom kinerja spek yang sama yang dijelaskan pada spek CT image quality dengan resolusi dengan inset bola yang disertakan, kecuali bahwa dalam kasus ini CTIC diterapkan. Phantom pertama-tama diisi dengan efektivitas sekitar 740 mbq dan ditempatkan pada isosentrum di FOV. Pemindaian CT dan spek dari phantom kemudian diakuisisi dan direkonstruksi menggunakan parameter protokol klinis standar. Gambar yang dihasilkan kemudian dievaluasi secara visual untuk keseragaman, resolusi, dan kontras dengan cara yang mirip dengan pencitraan spek standar. Sebagai alternatif, phantom kualitas gambar NEMA PET dapat digunakan untuk penilaian ini yang lebih dapat diterapkan untuk pencitraan tubuh. Oke, yang terakhir ada QCCT PET, ada 8. Yang pertama Daily PET Detector Stability Test. Tujuannya untuk menilai keteguhan performa detektor dan memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan mendadak, misalnya kegagalan dan modul detektor. Frekuensinya sebelum penggunaan klinis pemindai, bahannya tergantung pada sistem. Beberapa sumber yang paling umum adalah sumber garis GE68 yang berputar, kemudian phantom GE68 silinder seragam yang berpusat pada secara horizontal dan vertikal FOV dari PET, kemudian sumber titik 2NA yang dipasang pada jig plastik di tengah dan ditempatkan kira-kira di tengah FOV. Aktivitas sumber-sumber ini harus seperti yang ditentukan oleh produsen dari sistem PET. Akuisisi data dengan menggunakan protokol akuisisi PET QC harian sistem pemindaian stabilitas detektor atau uji stabilitas harian yang secara harus disiapkan dan dilakukan. Toleransi yang disarankan untuk pengujian ini biasanya disediakan oleh produsen sebagai bagian dari protokol perangkat lunak QC harian jika tampilan dan atau hasil konsisten dengan perubahan mendadak dalam keseragaman detektor atau parameter lainnya, pesan peringatan biasanya akan ditampilkan. Kemudian ada tes resolusi waktu kebetulan harian dalam TOV PET. Pengukuran ini harus dilakukan setiap hari oleh ahli teknologi pemindai TOV untuk memastikan keteguhan resolusi waktu, karakteristik utama yang diperlukan untuk pemindai PET TOF. Kemudian kita punya uji pemindaian PET
CT dalam mode klinis. Tujuan pengujian ini adalah untuk memeriksa pengoperasian sistem secara keseluruhan dalam mode pemindaian pasien. Pengujian ini merupakan pengujian terhadap semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pemindaian klinis dan dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah pada subsistem PET dan CT, termasuk koreksi atenuasi, gerakan tempat tidur, rekonstruksi, dan registrasi PET-CT. Frekuensinya tes harian opsional yang harus dilakukan. Kemudian bahannya terdiri dari phantom seragam dengan radioaktivitas sekitar 40 mbq yang dipusatkan secara horizontal dan vertikal dalam FOV PET. Akuisisi data dilakukan pemindaian PET-CT 2 tempat tidur selama 5 menit pada setiap posisi tempat tidur. Tentukan posisi bed agar tumpang tindih di bagian tengah phantom. Periksa gambar CT dan PET yang direkonstruksi untuk memastikan akuisisi dan rekonstruksi data yang tepat pada kedua posisi tempat tidur. Pastikan gambar PET dan CT tampak seragam dan terdaftar dengan benar. Jika ada masalah pendaftaran bersama, lakukan prosedur pendaftaran bersama PET-CT dan perbarui parameter sistem. Jika terjadi artefak pada gambar CT, servis pemindai CT. Jika artefak hanya muncul pada gambar PET, coba normal ulang detektor. Jika masalah tidak teratasi, servis pemindai PET. Kemudian ada keseragaman gambar yang direkonstruksi, tujuannya untuk mengenai metodologi pengujian dan parameter analisis seperti indeks kuantitatif ketidakseragaman. Prosedur berikut ini didasarkan pada NEMA 1994. Untuk frekuensinya setiap 3 bulan, bahannya phantom yang digunakan untuk pengujian terdiri dari silinder berongga plastik dengan diameter eksternal 203 plus minus 3 mm, panjang rongga internal 190 plus minus 3 mm, dan ketebalan dinding 3 plus minus 1 mm. Akuisisi data untuk pemindai yang mampu melakukan akuisisi 2 dimensi dan 3 dimensi pengukuran harus dilakukan dalam masing-masing mode. Waktu akuisisi emisi dari silinder yang terisi F18 harus cukup untuk mengumpulkan tidak kurang dari 20 juta cacahan per bidang transaksial. Dalam kasus penggunaan sumber GE68 atau GA68, waktu akuisisi silinder harus disesuaikan dengan radioaktivitas sumber saat ini. Untuk toleransinya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada normalisasi PET. Tujuan pengujian dari prosedur ini adalah untuk memperoleh data efisiensi kristal yang digunakan dalam mengkoreksi sinogram yang diperoleh untuk ketidakseragaman detektor. Penggunaan data normalisasi yang tidak tepat akan mengorbankan kualitas gambar. Frekuensinya setiap 1 bulan. Bahannya ada yang pertama sumber garis GE68 yang berputar, phantom GE68 silinder yang dipusatkan secara horizontal dan vertikal dalam FOV PET, kemudian sumber titik CS137 yang berputar. Akuisisi data sebelum memulai akuisisi, salinan cadangan dari file normalisasi sebelumnya harus dibuat. Data normalisasi harus diperoleh dengan mengikuti petunjuk dari produsen. Toleransi inspeksi visual harus dapat diterima. Kemudian ada kalibrasi konsentrasi radioaktivitas 2 dimensi, 3 dimensi. Tujuan pengujian untuk memperoleh data efisiensi pemindai untuk digunakan dalam mengoreksi sinogram yang diperoleh untuk ketidakseragaman detektor. Faktor-faktor ini digunakan dalam perhitungan konsentrasi radioaktivitas dan SUV. Faktor kalibrasi yang tidak akurat akan mengorbankan kuantifikasi berbasis gambar yang akurat. Tes ini harus dilakukan setiap 3 bulan oleh tenaga medis yang berkualifikasi fisikawan. Bahannya yang pertama phantom GE68 silinder seragam yang dipusatkan secara horizontal dan vertikal pada FOV pemindai PET dan phantom F18 yang dapat diisi. Akuisisi data sebelum memulai akuisisi, salinan cadangan dari file normalisasi harus dibuat. Data normalisasi harus diperoleh dengan mengikuti petunjuk dari produsen. Untuk toleransi perbandingan dengan hasil sebelumnya dan nilai tipikal yang diberikan oleh produsen harus dapat diterima. Penyimpangan yang lebih besar dari 5% dari hasil yang diharapkan harus menghasilkan tindakan korektif yang harus diambil. Kemudian ada kalibrasi offset untuk PET-CT, yang mana tujuan pengujian untuk menentukan offset X, Y, dan Z diperlukan untuk mendaftarkan gambar PET dan CT yang diperoleh. Semua produsen PET-CT memiliki prosedur standar
Untuk koregistrasi data PET dan CT, penggunaan offset yang tidak tepat akan mengakibatkan kesalahan registrasi pada gambar yang digabungkan dan artefak atenuasi akibat penggunaan data CT yang salah didaftarkan untuk koreksi atenuasi. Tes ini harus dilakukan setiap 3 bulan oleh tenaga medis berkualifikasi fisikawan. Bahannya yang pertama, pantem penyelarasan yang terdiri dari sumber membentang di atas FOV PET, perangkat lunak untuk menghitung offset penyelarasan dari gambar PET CT pada Phantom. Akuisisi data pemilihan PET atau CT pada Phantom penyelarasan harus dilakukan sesuai dengan petunjuk produsen. Toleransinya tidak berlaku. Kemudian uji kualitas gambar rutin untuk PET CT. Tujuan pengujian memantau konsistensi parameter kualitas gambar dengan menunjukkan Phantom yang tidak seragam, yang tersedia secara luas, frekuensinya setiap 3 bulan sekali. Bahannya yang diperlukan terdiri dari Phantom silinder berdiameter 20 cm dan tinggi 20 cm dengan bola berongga dan diameter berbeda seperti yang tersedia dari berbagai produsen, diisi dengan 110 sampai 180 mbq f18 dan dengan semua sisipan terpasang, tidak boleh ada radioaktivitas di dalam bola. Kemudian akuisisi data, pastikan Phantom berada di tengah-tengah secara horizontal dan vertikal dalam FOV PET atau CT untuk 20 juta kejadian sebenarnya. Gunakan protokol rekonstruksi klinis standar lokal untuk merekonstruksi data PET, termasuk semua koreksi yang biasanya diterapkan dalam pemindahan klinis. Voxel gambar yang direkonstruksi harus dalam satuan radioaktivitas atau volume. Toleransinya untuk setiap parameter di atas, keseragaman, konsentrasi radioaktivitas, dan diameter batang minimum yang dapat dibedakan. Jika ada perubahan signifikan yang terlihat pada parameter tersebut, periksa hasil QC harian untuk mengetahui kemungkinan penyebabnya. Jika penyebab perubahan tidak terlihat jelas, lakukan pengujian lebih lanjut, dan jika perlu dijadwalkan servis, perhatikan bahwa Phantom harus diposisikan dan diorientasikan semirip mungkin setiap kali pengujian ini dilakukan. Sangat penting untuk menyimpan catatan dari semua contoh pengujian ini dan sebaiknya memiliki fasilitas untuk memplot nilai parameter dari waktu ke waktu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.